بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua keagungannya dan semua limpahan kenikmatan darinya. Karena pada dasarnya meskipun Allah tidak memberikan nikmat apapun kepada kita, tetap Allah itu berhak untuk dipuji atas semua keagungannya, atas semua kesempurnaannya. Dan apalagi Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Yang tanpa nikmat darinya, kita tidak bisa melaksanakan apapun, meskipun kebaikan sekecil apapun. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga Allah menjaga nikmat itu untuk kita dan menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Wafaqanallahu jami'an. Al-ummahat, نحن ما زلنا في صدد الكلام عن أركان الصلاة. Kita masih di pembahasan rukun-rukun salat, ya kan Ibu Sanan? Ustaz. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah selalu memberikan taufik, pertolongan, dan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam belajar, dalam tafaqquh fid din. Kita niatkan belajar kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kejahilan pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita dan memperbaiki amalan kita. Kita kemarin masih di pembahasan rukun-rukun salat. Kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh al-muallif di kitab Sulamut Taufiq. Di sana beliau merinci ada 17 rukun salat. Kemudian kita juga sudah menerjemahkan teks yang ada di sana dan kita sudah juga menjelaskan beberapa ketentuan dari beberapa rukun. Niat sudah kita bahas. Kemudian al-qiyam, berdiri. Alhamdulillah juga sudah kita bahas. Membaca Al-Fatihah sudah kita bahas. Kemarin kita membahas ruku' dan i'tidal. Ya kan Ibu Sanan? Ya, Wafaqanallahu jami'an. Maka malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ke rukun berikutnya, yaitu rukun ke-9 sesuai dengan hitungan al-muallif. Ya kan Ibu Sanan? ya Ustaz. Beliau mengatakan at-tas'u as-sujud marrataini, as-sujud marrataini. Nah, pembahasan kita malam hari ini akan kita mulai dari rukun sujud. Maksudnya rukun salat yang ke-9 menurut hitungan muallif, yaitu as-sujud. Sujud sebenarnya kita semuanya tahu sujud itu bagaimana dan apa. Tapi mungkin kita perlu mendefinisikannya supaya kita bisa memahami betul-betul batasan sujud. Apa yang dimaksud sujud secara syar'i di dalam salat. Kalau sujud secara bahasa, sebenarnya sujud secara bahasa bisa bermakna al-mail, yaitu condong. Atau juga secara bahasa bisa dimaknai al-khudu' wa tadhallul, merendahkan diri, menundukkan diri.
Adapun secara urf, secara kebiasaan, yang dimaksud sujud itu adalah meletakkan kepala di tempat sujud, di tanah atau semacam. Sudah sebatas itu saja. Kalau menurut kebiasaan, itu sudah cukup disebut dengan sujud. Meletakkan kepala di tempat sujud, semacam tanah, lantai, atau semacam. Namun secara syar'i, maksud sekalian, kita harus pahami, maksud dari sujud secara syar'i adalah meletakkan semua anggota sujud dalam waktu bersamaan di tempat sujud. Gitu ya, Bu Selen, ya? Meletakkan semua anggota sujud secara bersamaan di tempat sujud. Tempat sujud ini bisa berupa tanah, lantai, atau alas seperti karpet atau sajadah dan semacam. Gitu ya, Bu Selen, ya? Jadi mungkin berbeda antara sujud secara bahasa, secara kebiasaan manusia pada umumnya, dan secara syar'i dalam istilah fikih dalam sholat. Begitu ya, Bu Selen, ya? Bisa difahami maksud saya, Mas sekalian? Ya Ustadz. Jadi, berikutnya kita harus pahami bahwasanya sujud, rukun sujud di dalam sholat itu adalah dilakukan 2 kali setiap rokaatnya. Ini berlaku untuk semua sholat kecuali sholat jenazah. Ya kan Ibu Selen? Nah, semua sholat selain sholat jenazah, maka setiap rokaatnya harus dilakukan sujud 2 kali setiap rokaatnya. Setiap rokaat 2 kali. Jadi tidak hanya sujud sekali, kalau disebutkan oleh al-mu'alif di sana, atasi as-sujudu marratain. Na'am, marratain maksudnya fi kulli raq'ah. 2 kali pada setiap rakaatnya. Berbeda khusus untuk sholat jenazah memang tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Kenapa demikian, Ibu Selen? Kenapa kok beda? Kenapa beda antara sholat pada umumnya dan sholat jenazah? Sholat pada umumnya itu harus ada rukun sujud 2 kali pada setiap rakaat dan ruku tentunya seperti kita bahas sebelumnya. Kenapa kok sholat jenazah tidak ada ruku dan sujudnya? Ada yang bisa menjelaskan, Mas kalian? Kan jenazahnya ditaruh di depan Ustadz. Masa kita nyembah jenazah? Ya, bukan berarti seperti itu juga, Om. Kalau misalkan kita sholat di depan kita ada sutroh, bukan berarti kita menyembah sutroh, kan, Mas? Oh iya iya iya. Ya mungkin dicontohinnya gitu kali. Disantuin gitu. Tapi hikmahnya, mungkin ada hikmah yang bisa kita pahami sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Adapun sholat pada umumnya, itu tujuan utama kita adalah menghamba kepada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Adapun sholat jenazah, tujuan utamanya adalah mendoakan mayit. Kan, Mas? Ya. Ya, saya. Tujuan utama sholat jenazah adalah mendoakan mayit. Makanya juga di dalam sholat yang dibaca apa? Doa untuk mayit. Maka di sana tujuan utamanya bukan untuk tadallul wal khudu, bukan semata-mata hanya untuk menundukkan diri kita di hadapan Allah. Tapi tujuan utamanya, yang paling utama, ya itu bagian dari ibadah sahih. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mendoakan si mayit. Makanya di sana tidak ada ruku dan sujud. Begitu ya Ustaz. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Baik. Tadi pengertian sujud sudah, kemudian sujud itu 2 kali pada setiap rokaatnya kecuali salat jenazah. Kemudian umat sekalian, sujud itu punya ketentuan-ketentuan. Sujud itu punya ketentuan-ketentuan. Ketentuan yang paling pertama umat sekalian, sebagaimana mungkin seperti yang kita sebutkan pada pembahasan ruku dan i'tidal kemarin, sujud itu Hmm. ketika turun untuk menuju sujud, itu harus dalam rangka untuk sujud. Maksudnya turunnya itu niat untuk sujud.
Jadi Hmm. turunnya dalam rangka untuk sujud atau disertai niat sujud. Bukan dengan maksud yang lain. Bukan dengan maksud yang lain. Seperti kemarin kalau misalkan i'tidal, i'tidal itu kalau misalkan saat ruku kemudian melihat hewan berbisa seperti kalajengking atau ular kemudian saking kagetnya kemudian sampai berdiri i'tidal, itu maka itu bukan nilai sebagai i'tidal karena dia berdirinya karena kaget bukan dengan niat i'tidal. Saya kan ibu sekalian. Demikian juga dengan sujud ini. Ini nanti berlaku ini syarat ini atau ketentuan ini yaitu niat ini berlaku untuk ruku, i'tidal, sujud dua kali pada setiap rakaatnya, kemudian duduk di antara dua sujud. Itu semuanya disyaratkan ini. Jadi bergeraknya itu memang ditujukan untuk rukun itu, bukan untuk hal yang lain. Kalau seandainya seseorang terjatuh misalkan dari i'tidalnya kemudian terjatuh sehingga jatuhnya itu uh, dalam posisi sujud misalkan, jadi dahinya nempel di tempat sujudnya. Tapi kalau misalkan itu terjatuh bukan karena niat untuk sujud, maka harus kembali lagi ke posisi i'tidal dan mengulangi gerakan turun untuk sujud. Begitu Ibu sekalian. Wadih Mahat. Halo. Fadih Ustadz. Nah, berikutnya umat sekalian, yang penting kita pahami, sujud itu memiliki anggota sujud. Sujud itu memiliki 7 anggota sujud. Ada 7 anggota sujud. Ini masyhur insya Allah. Kita paham. Tapi ketentuan-ketentuan detailnya maka harus kita pahami. Naam sujud itu memiliki 7 anggota sujud. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi al-jabhah wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain." Bahwasanya aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Al-jabhah itu dahi, al-yadain kedua telapak tangan, kemudian ar-rukbatain kedua lutut, dan atraf al-qadamain kedua ujung telapak kaki. Kedua ujung telapak kaki. Saya berhati-hati untuk menerjemahkan ini karena kalau salah menerjemahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kedua ujung telapak kaki, bukan kedua ujung jari kaki. Kalau kedua ujung jari kaki nggak sah nanti sujudnya. Tapi kedua ujung telapak kaki. Makanya disebutkan dalam hadis atraf al-qadamain. Qadam itu bukan ujung jari. Qadam itu adalah yang menapak saat berdiri itu menempel di permukaan lantai atau semacam. Itu baru disebut qadam. Adapun ujung jari itu bukan qadam. Gitu ya Bu Senan. Qadam ya Bu Senan pakai qaf bukan kha. Kalau kha qadam nanti itu bahasan yang lain. Jadi 7 anggota sujud tadi ada berapa? Afan. 7 anggota sujud tadi apa saja umat sekalian? Jidat, dahi, Dahi. Kemudian dua telapak tangan, kedua telapak tangan. Berarti itu sudah 3 Ibu sekalian ya? Nah, 3. ya, 2 Kemudian dan apa 3. lagi? Yang ketiga dua lutut. Dua lutut, 4 dan 5. Kedua lutut. Sahih. Berarti itu sudah 5. Kedua lutut, kanan dan kiri. Kemudian apa lagi? Kedua ujung telapak kaki. Kedua ujung telapak kaki. Totalnya jadi 7 Ibu sekalian ya? Iya. Wafaqanallah jami'an. 7. Wafaqanallah jami'an. Yang pertama dahi, kemudian yang kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangan, dan keempat dan kelima adalah kedua lutut, dan keenam dan ketujuh adalah kedua ujung telapak kaki. Dan masing-masing umat sekalian ada ketentuan. Sebenarnya ketentuan yang paling banyak itu pada dahi. Ketentuan paling banyak itu pada dahi. Dan itu sebenarnya kalau dirinci nanti menjadi syarat-syarat sahnya sujud. Sebenarnya semuanya ketentuan ini nanti kalau misalkan direkap
itu nanti akan menjadi syarat sahnya sujud. Baik, kita bahas pertama untuk dahi terlebih dahulu. Maka apa ketentuan meletakkan dahi? Dahi itu harus diletakkan ibu sekalian. Yang harus kita pahami pertama adalah batasan dahi. Batasan dahi itu di mana sih Mas sekalian? Maka batasan dahi itu adalah kalau batasan atas bawah itu antara tempat tumbuhnya rambut, kepala, dan alis. Antara rambut kepala dan alis. Ini maksudnya rambut kepala, tempat tumbuhnya rambut kepala secara normal, ya. Bukan berarti yang misalkan kalau yang botak itu berarti boleh sujud di atas kepalanya, enggak. Tapi sujud itu di dahi. Dahi itu batasannya antara tempat tumbuhnya rambut pada umumnya secara normal dan alis. Itu dari atas ke bawah. Sedangkan dari kanan ke kiri batasannya adalah di antara pelipis. Di antara pelipis. Saya katakan di antara pelipis. Berarti pelipis itu bukan bagian dari dahi. Begitu Ibu sekalian ya? Wadah mahat. Pelipis apaan sih Ustaz? Pelipis apa Om? Oh Pelipis iya, ini loh. tuh Ini loh. yang jidat ke kiri ke kanan itu. Bagian kanan kiri. Bagian kanan kiri yang tidak menghadap ke depan namanya. Tapi menghadap ke Oh, kanan kiri. pelipis itu Ustaz. Iya, yang suka ditempelin koyo. Nah, sahih. Yang tempat yang biasa ditempelin koyo itu pelipis namanya. Gitu ya. Maka Pelipis. pelipis itu bukan bagian dari dahi. Begitu Ibu sekalian ya? Wadah Iya. mahat. Boleh. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bijuri ma baina sadghaini ulan. Itu batasannya. Apa namanya? Yang pertama antara rambut kepala atau tumbuhnya rambut dan alis ya Ustaz ya. Kalau dari depan Naam, ya. sahih. Naam, itu kalau dari atas ke bawah. Namun kalau Betul. batasan samping kanan kiri yaitu di antara pelipis. Jadi pelipis itu tidak termasuk. Jadi pelipis itu tidak termasuk dahi. Itu Ibu sekalian ya. Makanya Iya. juga Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyebutkan wa kharaja bil jabha al-jabin. Maka bukan termasuk jabha, bukan termasuk dahi, bagian jabin kanan kiri. Mahat itu batasan dahi. Maka area itulah yang harus kita letakkan saat sujud. Area itulah yang harus kita letakkan saat sujud. Dan ketentuannya adalah pertama, kashful jabha. Jabha itu harus terbuka. Dahi saat sujud itu harus terbuka sehingga menempel secara langsung ke tempat sujud. Wadah mahat? Bisa difahami maksud saya? Jadi kalau pakai jilbab harus dinaikin ya Ustaz ya. Nah, maka bagaimana kalau misalkan Anda pembatas? Maka maksudnya kashful jabhah di sini alla yasjuda ala ha'ilin muttasil bihi yataharraku biharakatihi fi qiyamihi. Maka tidak boleh seseorang saat sholatnya atau saat sujudnya dia sujud di atas benda yang bersambung dengan tubuhnya dan bergerak saat dia bergerak dalam posisi sholat berdiri. Maksudnya bagaimana? Di sana ada dua ketentuan. Jadi sesuatu yang menghalangi dahi saat sujud itu adalah sesuatu yang bersambung dengan tubuhnya, yang menempel di tubuhnya. Itu pertama. Kemudian bergerak jika dia bergerak. Bergerak jika dia bergerak. Gitu Ibu sekalian ya. Seperti apa contohnya? Seperti kalau misalkan laki-laki menggunakan peci, misalkan peci seperti ini, kalau misalkan menutupi semua area dahinya atau peci yang dari kain, misalkan itu mungkin yang lebih masuk akal. Kalau misalkan tertutup itu nggak terasa ya, kadang-kadang. Peci yang dari kain, maka harus ada area dahi yang terbuka. Atau misalkan menggunakan sorban, sorbannya sampai menutup. Entah itu sorban yang betul-betul di atas kepalanya, atau sorban yang menjulur. Sorban yang menjulur, yang menggantung itu juga bergerak kalau dia bergerak ya atau ya. Itu bersambung dengan tubuhnya, menempel di tubuhnya, dan bergerak. Ikut bergerak jika tubuhnya bergerak. Maka
itu juga kalau misalnya ujung sorban itu saat dia turun, kemudian ujung sorbannya itu jatuh di tempat sujudnya dan dia sujud di atas sorban itu, maka tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya berarti tidak sah juga salat. Atau misalkan sorbannya itu bukan dipakai di kepala, melainkan misalkan dikalungkan di lehernya atau di pundaknya. Kalau misalkan sorban yang dikalungkan di lehernya atau di pundaknya itu dijadikan alas saat sujudnya, maka itu juga tidak sah. Misalnya ujungnya maksudnya, ini masih menggantung di lehernya, kemudian ujungnya saat sujud itu membentang di tempat sujudnya, kemudian dia sujud di atas sorbannya itu, maka juga tidak sah. Demikian juga mukena atau jilbab, maka perlu diperhatikan. Biasanya sekarang marak digunakan mukena-mukena yang sambungan, ada bagian atasan dan bawahan, ya kan Ibu sekalian ya? Halo? Maka Iya. harus diperhatikan. Mukena-mukena yang sambungan itu saat turun menuju sujud, jangan sampai mukenanya itu menjadi alas sujud. Maksudnya menutupi area dahinya saat sujud atau menjadi alas dahinya saat sujud. Maka kalau seperti itu tidak sah sujudnya karena ada penghalang antara dahinya dan tempat sujudnya. Gitu Ibu sekalian ya. Wadih Mahat? Ustaz, kalau misalnya tempat sujudnya agak kotor itu kan kadang-kadang kita temuin tempat musola atau masjid yang kurang bersih. Terus kita pengen ngalesinnya biar maksudnya kadang-kadang kan suka bersin ya Ustaz ya kalau kotor gitu. Nah, itu kita lebarin jilbab kita itu Ustaz ke tempat sujud itu. Jadi buat eh, biar ada alasnya gitu Ustaz, nggak langsung nyentuh ke tempat sujud di Bisa pakai sajadah, karpet itu. bisa pakai Kalau sajadah misalnya misal nggak ada sejadah. atau dibersihkan sebelum mulai sholat. Kalau misalkan lantai di sana tinggal dibersihkan, diusap sebelum mulai sholat. Atau kalau misalkan bawa sajadah, pakai sajadah. Atau misalkan bawa tisu, pakai tisu nggak masalah. Atau alas apapun, silahkan digunakan alas apapun yang penting tidak memenuhi dua ketentuan tadi. Tidak bersambung dengan tubuh kita, tubuh orang yang sholat ini, dan tidak bergerak saat bergerak. Ya. Saat orangnya bergerak, tidak ikut bergerak. Gitu ya Hmm, istilahnya. gitu ya Ustaz ya. Kalau misalkan gaunnya yang digunakan itu sangat panjang sekali ini, dan ujungnya itu tidak ikut bergerak saat dia bergerak, maka itu bisa digunakan nggak masalah. Tapi kalau misalkan apapun yang dikenakan, kemudian bergerak saat orang yang bergerak, maka itu tidak boleh digunakan untuk alas sujud pada dahinya. Gitu ya. Wal yang mahat, Nggak boleh bergerak ketika kita bergerak atau apa tadi Ustaz? ada dua ketentuan yang membatalkan ya, yang tidak boleh menjadi penghalang itu adalah sesuatu yang bersambung dengan tubuh Yang dan membatalkan sujud bergerak Ustaz saat ya. bergerak. Nah, Satu. membatalkan sujud kalau menjadi penghalang dahinya, yaitu sesuatu yang bersambung dengan tubuh kita atau dikenakan oleh orang yang sholat dan bergerak saat orang yang bergerak, ikut bergerak saat orang yang bergerak. Yang seperti peci, sorban, mukena, jilbab, itu jelas itu bergerak. Begitu Ibu sekalian ya. Ha, apalagi tangan jelas lah. Kalau tangan ya sujud, misalkan dahinya ditaruh di atas tangan, itu jelas itu juga tidak sah. Eh, la ilaha illallah. Bagaimana kalau misalkan sapu tangan misalkan, sapu tangan, sapu tangan misalkan saat kita sujud kita letakkan di tempat sujud, kemudian saat berdiri kita ambil lagi, kemudian mau sujud ya diletakkan lagi di tempat sujud. Maka kalau seperti itu tidak mengapa, karena itu bukan dihukumi sesuatu yang bersambung dengan tubuh kita, bukan kita kenakan. Kita kan Ibu Silan, tapi dibawa, bukan dikenakan, tapi dibawa. Subhanallah, jamin. Tapi kalau misalnya
sapu tangan atau misalkan tisu misalkan atau kertas misalkan yang kita letakkan di tempat sujud, di area dahi tempat kita sujud. Kemudian saat kita mengangkat kepala kita ternyata menempel di kepala kita, maka itu juga tidak boleh. Itu membatalkan sujud juga. Gimana, Ustaz? Wah, la ilaha illallah. Kalau seandainya di tempat sujud kita, di area tempat dahi kita sujud, itu ada kertas misalkan, Hmm. kemudian kita meletakkan dahi kita di atas kertas itu. Namun ternyata ketika kita mengangkat kepala kita, kertas itu menempel di kepala kita. Hmm. Maka itu juga tidak sah. Padahal Itu kan kan yang bergerak nggak sengaja. meskipun tidak sengaja. Intinya nempel dan bergerak, sudah gitu. Nempel dan bergerak. Susah ya. Berarti emang harus dibersihin ya, Ustaz, ya. Bersih pakaian, tempat, dan badan. Ustaz Afwan, yang tadi dua ketentuan yang membatalkan sujud, yang pertama kan bergerak saat orang yang bergerak, yang kedua bersambung dengan apa tadi, Ustaz? Bersambung dengan pakaian yang kita pakai, Ustaz. Dengan tubuh. Intinya nempel di tubuh kita. Bersambung dengan tubuh kita. Jadi nempel, kita kenakan, misalkan seperti itu. Sesuatu yang kita kenakan. Atau nempel, tadi seperti kertas tadi yang nempel. Nempel, menutupi dahi. Begitu Ibu sekalian ya. Nastamir Ummahat. Nastamir Ustaz. Jayid. Ketentuan berikutnya Ummahat sekalian, an yakuna mutathaqilan. Oh, di sini sebenarnya disebutkan oleh al-mu'allif di sini. Di antara ketentuannya. At-tasi' as-sujud marratain, 2 kali pada setiap rakaatnya. Bi an yadha'a jabhatahu walau ba'daha. Di sini meletakkan dahi itu tidak harus semua area dahi karena orang itu dahinya kan bukan rata itu ya. Jadi nggak mungkin kalau menempelkan semua area dahi kan nggak mungkin. Jadi meletakkan dahi itu yang penting ada area dahi yang diletakkan di tempat sujud. Jadi kalau misalkan umat sekalian, pernah mungkin ada yang bertanya tentang masalah ini, bagaimana kalau misalkan sholatnya menggunakan niqab? Silahkan sholat menggunakan niqab, tapi harus ada area dahi yang terbuka supaya bisa menempel area dahi yang terbuka itu pada tempat sujud. Gitu misalnya. Meskipun sebagian dahi saja, tidak harus seluruh area dahi. Begitu ibu sekalian ya. Jadi yang menempel di sini hanya sebagian saja tidak masalah. Atau misalkan di tengah dahi di sini ada jerawat misalkan, ada jerawat atau bisul besar gitu misalkan. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga tidak terjadi. Seandainya ada jerawat dan kalau misalkan diletakkan dahi bagian area tengah ini di tempat sujud itu akan sakit rasanya dan mengganggu kekhusyuan misalkan. Maka yang diletakkan area yang lain dari dahi nggak masalah. Yang penting ada area dahi yang diletakkan di tempat sujud. Misalkan dahi yang agak sebelah kanan ini atau dahi agak sebelah kiri ini, yang di atas mata kanan di atas mata kiri ini. Nggak harus yang sebelah tengah. Begitu Ibu sekalian ya? Wadah Mahat. Iya, karena dahinya jenong ya Ustaz ya. Nah, jadi yang penting ada area dahi yang menempel. Tidak harus semua area dahi. Begitu sekalian ya? Ala musallahu, di atas tempat sholatnya atau tempat sujudnya, maksyufatan. Nah, ini syarat atau ketentuan yang kita bahas barusan. Harus terbuka dahinya. Tidak boleh tertutup. Tidak boleh tertutup, apalagi oleh benda yang menempel pada tubuh kita dan bergerak saat kita bergerak. Begitu Ibu sekalian ya. Kemudian ketentuan atau syarat berikutnya adalah an yakuna mutathaqilan bil jabhah. An yakuna mutasaqilan bil jabhah. Maksudnya mutasaqilan bil jabhah adalah mutahamilan biha ala mawdi'ihi bithiqalihi
bifiqali ra'sihi wa unqihi hatta tastaqirra jabhatuhu. Maksudnya bagaimana maksudnya? Intinya singkatnya saja, dahi ini harus menjadi tumpuan berat. Dahi ini harus menjadi tumpuan berat kepala dan leher. Dahi ini harus menjadi tumpuan berat kepala dan leher. Jadi harus betul-betul menempel gitu ya Ibu sekalian. Digambarkan, disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya diletakkan di tempat sujudnya itu semacam kapas atau bantal, maka kapas atau bantal itu akan ada bekasnya, maksudnya menjadi cemat gitu ya, menjadi gepeng gitu. Nah, itu baru bisa disebut sujud. Jadi harus menjadi tumpuan berat kepala. Dahi itu harus menjadi tumpuan berat kepala dan leher. Jadi tidak sah sujud seseorang jika dahi itu hanya sekedar disentuhkan, ditempelkan ke tempat sujud tanpa menjadikannya sebagai tumpuan berat kepala dan leher. Begitu ya Bu Sana nih. Bisa difahami maksud saya, Mahat? Iya. Hal min soal? Kita lanjutkan kalau tidak ada. Berikutnya, ketentuan berikutnya an yakuna munkisan. Di sana disebutkan oleh al-mu'allif. Munakkisan. Munakkisan atau munkisan. Munakkisan ay ja'ilan asfalahu an a'la min a'lahu. Itu pengertian munakkisan. An yakuna munakkisan ay rafi'an asafilahu ala a'alihi. Asafilahu di sini maksudnya adalah ajizatahu, yaitu bagian bawah tubuhnya itu harus lebih tinggi dari bagian atasnya. Maksudnya bagian bawah tubuhnya adalah ajizah, yaitu pantat. Pantatnya dan area sekitarnya itu harus lebih tinggi dari bagian atas area tubuhnya, maksudnya dari kepalanya. Pantatnya harus lebih tinggi dari kepalanya. Itu Itu ketentuan. munakisan ya, Ustaz? Munakisan. Munakkisan, na'am, munakkisan. Jadi tidak sah kalau misalkan kepala itu sejajar dengan pantat. Tidak sah. Bahkan disebutkan di kitab-kitab fikih, di syarah-syarah, itu kalau seandainya seseorang sholat di dalam perahu, kemudian saat sujud kepalanya itu sejajar atau lebih tinggi daripada pantatnya. Karena namanya perahu itu kan bergoyang Ibu sekalian, kadang miring, kadang datar, kadang miring, ya. Selalu bergoyang-goyang seperti itu. Seandainya saat sujud, itu kepalanya lebih tinggi atau sejajar dengan pantatnya, maka dia harus mengulangi sholat. Begitu Ibu sekalian ya. Karena itu uzur yang jarang terjadi. Uzur yang jarang terjadi. Wadih wahad. Tapi ini bagi yang mampu Ibu sekalian ya. Ini bagi yang mampu. Seandainya seseorang tidak mampu untuk sujud dengan sempurna, dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka menundukkan badannya sebisanya. Yang harus dilakukan adalah menundukkan badannya sebisanya. Dan sebagaimana mungkin kita pernah sebutkan, ketentuannya, sujud itu harus lebih rendah daripada ruku. Begitu ya misalnya. Wadih mahat. Wadih, Ustaz. Jayid. Berikutnya umat sekalian, kita akan bahas anggota sujud yang lain, yaitu wad'u ar-rukbataini, meletakkan kedua lutut. Maka kedua lutut ini harus diletakkan dua-duanya. Tidak boleh hanya salah satunya saja. Karena masing-masing itu adalah rukun tersendiri dari rukun-rukun sujud. Maka meletakkan kedua lutut ini hukumnya wajib. Dan seperti halnya dahi tadi, meletakkan itu tidak harus semua area
lutut. Tapi meskipun sebagian saja sudah sah. Meletakkan sebagian lututnya. Wajib meletakkan sebagian area lututnya. Begitu istilahnya. Dan kalau terkait dengan apakah wajib dibuka atau wajib ditutup, kalau tadi dahi itu kan wajib dibuka, ya kan Ibu sekalian? Supaya tidak ada penghalang antara dahinya atau kulit dahinya dan tempat sujudnya. Adapun kedua lutut ini yukrohu kashfu arbataini ma ada ma yajibu satru. Makruh hukumnya untuk membuka lutut selain atau kecuali area yang wajib ditutup. Kalau area yang wajib ditutup yang merupakan area aurat, maka wajib ditutup. Ini untuk laki-laki mungkin makruh ini. Kalau untuk wanita ya jelas ini wajib ditutup semua area itu. Tapi untuk laki-laki, batasan aurat laki-laki di dalam sholat bagian bawah itu adalah lutut, ya kan Ibu sekalian ya? Ya atau ya? Iya, Ustaz. Maka makruh untuk membuka area lutut. Makruh untuk membuka area lutut. Adapun area yang wajib ditutup auratnya maka harus ditutup. Namun ini akan sulit sekali, makanya dihukumi makruh. Karena batasannya itu tipis antara area aurat yang wajib ditutup dan lutut itu batasannya tipis sekali. Makanya hukumnya makruh untuk dibuka. Gitu Ibu sekalian ya. Maka lebih afdol gunakan penutup yang panjang. Udah tutup saja. Karena kalau dibuka itu hukumnya makruh. Meskipun itu bukan aurat. Tapi kalau kebuka aurat maka batal sholat. Begitu Ibu sekalian ya. Bisa dipahami maksud saya Mas sekalian? Halo? Iya, Ustaz. Jayid. Berikutnya, anggota sujud berikutnya adalah wad'u batinil kaffain. Baik, kita harus memahami batinul kaffain. Ini ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini tadi. Wa yad'a syai'an min rukbatayhi. Beliau mengibaratkan di sini syai'an, sebagian dari kedua lututnya. Berikutnya, wa min butuni kaffaihi. Maksudnya, wa yad'a syai'an min butuni kaffaihi. Meletakkan sebagian dari telapak tangan, kedua telapak tangan. Mohon sekalian, di sini yang disebutkan adalah batinul kaf. Batinu al-kaf. Berbeda halnya dengan yang disebutkan di dalam pembahasan ruku kemarin. Kalau ruku kemarin, yang disebutkan adalah rohatul liyad. Maka keduanya ada perbedaan. Rohatul liyad itu adalah bagian dalam telapak tangan ini. Bukan termasuk bagian jari dalam. Bukan termasuk jari bagian dalam. Itu rohatul liyad. Maka hanya area ini saja. Terlihat kan Ibu sekalian? Area ini saja. Area apa ini namanya? Ya area telapak tangan selain jari bagian dalam. Kita gitu Ibu sekalian. Itu rohatul liyad. Itu yang menjadi patokan minimal ruku kemarin. Rohatul liyad itu harus bisa menyentuh. Seandainya disentuhkan kepada lutut, maka bisa menyentuh lutut. Itu rohatul liyad. Itu patokannya untuk ruku. Jadi kalau ruku itu tidak cukup menunduknya hanya cukup atau yang sampai hanya ujung jarinya saja, nggak cukup. Itu kalau ruku. Tapi untuk pembahasan sujud, yang termasuk anggota sujud itu adalah batinul kafain. Bukan rohatul yad saja, tapi termasuk batinul kafain. Maka batinul kafain itu mencakup jari-jari bagian dalam juga. Begitu Ibu sekalian ya? Maka batinul kafain itu mencakup jari-jari bagian dalam juga. Wadih Muhammad? Coba Ustaz, batinul Dulu kafain. kita pernah membahas batasan kaf, ya kan Ibu sekalian? Pada pembahasan aurat dulu kita pernah sebutkan. Kaf itu sebenarnya apa?
Kaf itu adalah min atrofil asabi' ila al-ku'. Ya kan Ibu sekalian ya? Dari ujung jari sampai pergelangan itu semuanya disebut kaf. Baik bagian luar maupun bagian dalam. Ya kan Ibu Iya. sekalian ya? Semuanya Hmm. kaf. Maka itu boleh dibuka bagi wanita saat sholat. Itu Ibu sekalian ya? Waduh. Iya. Mau Ade. bagian dalam maupun bagian luar dari kaf itu boleh terbuka. Bukan pergelangan, karena batasan kaf itu adalah pergelangan. Lewat dari pergelangan itu sudah Allah. Nah, di sini pada pembahasan sujud yang harus ditempelkan dan diletakkan pada area sujud adalah bagian dari telapak tangan, meskipun hanya sebagian saja. Tidak wajib seluruh telapak tangan. Naam, yang paling afdal adalah meletakkan seluruh telapak tangan. Namun, kalau misalkan seandainya yang diletakkan adalah jari-jarinya saja, kemudian sedangkan bagian dalam telapak tangan ini tidak menempel, tapi bagian jari-jarinya saja, maksudnya bagian dalam jarinya seperti ini, jadi di lengkungan seperti ini, maka sebenarnya itu sudah sah. Karena bagian dalam jari jemari ini itu termasuk kaf. Gitu ya Bu Silan ya? Wadih Mahat. Jadi kayak orang yang cengkram gitu ya Ustaz ya? Kalau bagian dalam itu. Ya ditempelkan jari bagian dalam jarinya. Begitu. Nah, itu sebenarnya misalkan gini ya, jadi bagian belakang telapak tangannya agak diangkat, tapi bagian depannya jari jemarinya menempel semuanya. Itu sebenarnya Gak sah. apa-apa. Tapi kalau misalkan ditempelkan semuanya itu lebih afdal. Itu Boleh. istilahnya. Ya. Kalau rata kan Maka boleh tuh. kaf itu sebenarnya kaf itu adalah area yang putih yang kalau misalkan seandainya para ulama menjelaskan begini. Kaf itu sebenarnya bobitnya batasan kaf itu adalah batinul kaf maksud saya. Bobit atau batasan dari batinul kaf, bagian dalam dari kaf itu kalau seandainya telapak tangan itu kita dempetkan jari jemarinya, kita dempetkan seperti ini, maka yang menghadap ke depan ini, permukaan ini semuanya adalah batinul kaf. Gitu ya Bu Selen ya? Iya. Batinul kaf. Maka kalau ini juga dulu kita bahas di pembatal wudhu. Pembatal wudhu adalah, di antara pembatal wudhu adalah menyentuh kemaluan. Ya kan Ibu Selen ya? Menyentuh Iya. kemaluan dengan apa? Bibatinil kaf. Dengan bagian dalam telapak tangan. Kan gitu Ibu Selen ya? Maka bagian dalam telapak tangan itu kalau misalkan kita dempetkan jari jemari ini, maka yang kelihatan di permukaan ini, itu semuanya adalah kaf. Atau batinul kaf maksud saya. Batinul kaf. Maka sela-sela jari ini bukan termasuk batinul kaf. Begitu Ibu sekalian ya? Wadih mahat, Iya. Boleh. Waduh. wafaqanallah jami'an. Dan tidak cukup juga kalau misalkan seseorang saat sujudnya, tangannya itu hanya dimiringkan gitu saja. Yang diletakkan itu hanya bagian sampingnya saja. Itu juga tidak cukup. Gitu Ibu sekalian ya? Wadih mahat, Nggak boleh ya Ustaz ya? tidak cukup. Eh, harus bagian permukaannya. Wadih mahat, Iya. wafaqanallah jami'an. Batinul kaf. Naam. Tadi kita sebutkan yajibu wad'u juz'in min batinil kaf. Wajib hukumnya meletakkan sebagian dari batinul kaf, yaitu area telapak tangan. Mencakup bagian telapak dan uh, jari jemari bagian dalam. Itu misalnya. Tapi tidak termasuk sela-sela jari. Itu bukan kaf. Nah, dan Oma sekalian, bagaimana kaitannya dengan apakah ini harus dibuka atau tidak atau makruh atau sunnah bagaimana? Kalau dahi tadi wajib dibuka. Kalau lutut tadi makruh dibuka. Adapun kedua telapak tangan itu sunnahnya dibuka. Disunnahkan untuk dibuka. Begitu misalnya. Wabil mahat. Tapi kalau misalkan seseorang sholat kemudian menggunakan sarung tangan, boleh atau tidak? Boleh sebenarnya. Boleh-boleh saja. Namun, berarti makruh. Lawan dari sunnah. Makruh. Disunahkan untuk membuka kedua telapak tangan saat ditempelkan ketika sujud. Begitu Ibu sekalian. Wadih mahat.
Halo? Iya, Ustaz. Nah, Buat tangan sunnah dibuka, Ustaz. nah, rukun berikutnya umat sekalian adalah wad'u batini asabi'il qadam. Nah, mu'alif menyebutkan apa di sana? Wa min butuni asabi'i rijlaihi. Nah, maksudnya wa yad'an syai'an min butuni asabi'i rijlaihi. Meletakkan sebagian atau menempelkan sebagian dari bagian dalam jari jemari kakinya. Kalau tadi kita terjemahkan di awal apa menerjemahkan hadis tadi atraf al-qadamain. Atraf al-qadamain yaitu ujung telapak kaki itu ya misalnya. Lagi-lagi umat sekalian, qadam tadi kita sebutkan di awal qadam itu adalah yang digunakan untuk menapak. Itu baru qadam. Begitu misalnya. Qadam itu adalah bagian yang digunakan untuk menapak. Dan yang harus ditempelkan saat sujud adalah atraful qadam sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Bagian ujung qadamain, yaitu area yang digunakan untuk menapak. Maka harus ada area bagian dalam jari jemari yang menempel saat sujud. Meskipun hanya sebagian saja tidak masalah. Tidak harus semua jari jemari itu dihadapkan ke kiblat semuanya. Karena orang itu beda-beda. Jarinya itu ada yang lentur. Yang semua saat sujud itu jari jemarinya semuanya bisa menghadap ke kiblat semuanya. Jari kakinya maksudnya. Namun ada sebagian yang sakit kalau dipaksakan. Maka kalau misalkan susah, maka semampunya yang bisa ditempelkan, tempelkan. Maksudnya bagian dalam jari jemari yang bisa ditempelkan di lantai dan dihadapkan ke kiblat, maka tempelkan dan hadapkan ke kiblat. Begitu misalnya. Yajibu wad juz'in min batini asabi'i qadamaihi. Ya, wajib hukumnya untuk meletakkan sebagian dari bagian dalam jari jemari kakinya. Bagian dalam jari jemari, bukan ujung jari. Jadi kalau seandainya seseorang sujud dengan mengangkat kedua kakinya, jadi misalkan dahinya diletakkan, kedua tangannya diletakkan, kedua lututnya diletakkan, tapi kakinya mengangkat, maka tidak sah sujud. Begitu misalnya. Atau Iya. misalkan kakinya diletakkan, tapi yang diletakkan adalah punggung jari-jarinya. Jari-jari kakinya ditekuk misalkan. Jadi ditekukan, jari-jari kakinya ditekukkan, sehingga yang menempel di permukaan tempat sujudnya adalah punggung jari-jarinya, bukan bagian dalam jari-jarinya. Maka tidak sah kalau yang menempel adalah punggung jari-jarinya. Demikian juga kalau misalkan yang ditempelkan adalah ujung jari-jarinya. Jadi misalkan ujung jarinya itu berdiri semuanya. Tidak ada yang mengarah ke kiblat sama sekali. Jari-jarinya semuanya berdiri, hanya ujungnya saja yang menempel, maka itu juga tidak sah sujud. Harus ada sebagian dari bagian dalam jari jemari kaki yang menempel ke tempat sujud dan mengarah ke kiblat. Begitu misalnya. Meskipun tidak semua jari jemari. Misalkan hanya jempolnya saja misalkan. Atau bagian jari kaki yang telunjuk dan bagian tengah saja misalnya. Nggak masalah. Yang penting ada bagian dalam jari jemari kaki yang ditempelkan ke tempat sujud dan menghadap ke kiblat. Begitu misalnya. Wadih Mahat? Halo? Iya. Untuk laki-laki disunahkan untuk membuka uh, anggota tubuh yang anggota sujud yang terakhir ini, Yusuf. Untuk laki-laki disunahkan untuk membuka kedua jari jemari kaki dan ditempelkan di tempat sujud. Adapun ummahat sekalian, maka itu harus ditutup, aurat yang harus ditutup. Begitu Ibu Silan. Wafakanallah jami'an. Maksudnya kakinya Sebenarnya dilebarin gitu. enggak, maksudnya seperti pembahasan dahi tadi. Dahi, Oh. kedua lutut, telapak tangan. Tadi kan kalau dahi harus terbuka, tidak boleh ada yang menutupinya, yang menghalanginya.
Adapun untuk jari jemari kaki ini disunahkan untuk dibuka. Tidak wajib, tapi disunahkan untuk dibuka bagi laki-laki. Adapun untuk perempuan, sebenarnya menutup aurat bagi perempuan itu kan nggak harus menggunakan kaos kaki, ya kan Ibu Sulaiman? Seandainya mukenanya atau pakaian yang dikenakannya itu panjang menjulur sampai kalau misalkan sujud itu tidak terbuka, tidak mengangkat sehingga terbuka telapak kakinya, itu sebenarnya sudah cukup untuk menutup aurat. Maka tidak harus menggunakan kaos kaki. Tapi kalau misalkan mukenanya atau misalnya eh, bagian bawah pakaiannya itu kalau tidak terlalu panjang sehingga kalau misalkan sujud kakinya akan nampak, maka harus ditutup. Pakai apapun harus ditutup. Entah ditambah sarung, entah pakai kaos kaki yang bisa menutup warna kulit. Begitu Ibu sekalian ya. Wafakanallahu jami'an. Hal min soal umahat? Kaos kaki menutup warna kulit. Gimana sih? Bagaimana Om? Apa Ustaz yang barusan apa? Menutup apa Kita kaos dulu kaki pernah yang membahas, iya kita waktu dulu itu pernah pernah nanya. membahas aurat dan menutup aurat, ya kan Ibu sekalian ya? Di dalam sholat. Maka maksudnya menutup aurat itu adalah menutup warna kulit. Seandainya ada pakaian yang karena saking tipisnya jadi menerawang warna kulitnya, maka itu tidak cukup untuk menutup aurat. Dan saya sebutkan dulu ketika ketika pembahasan itu saya sebutkan kaos kaki kebanyakan akhwat zaman sekarang itu tipis-tipis sehingga kadang itu warna tumitnya itu kelihatan. Ya. Maka itu harus diperhatikan saat sholat. Jangan sampai menggunakan kaos kaki yang sangat tipis sehingga warna tumitnya itu kelihatan. Itu tidak cukup untuk menutup aurat. Nah, Ustaz. Wafaqqanallahu jami'an. Satu lagi ketentuan umat sekalian, ini mungkin juga eh, cukup perlu diperhatikan. Apalagi kadang-kadang itu sebagian itu kadang mungkin terjadi pada anak-anak yang tidak perhatian. Misalnya. 7 anggota sujud ini tadi harus menempel di tempat sujud dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan, 7-7-nya harus menempel. Jadi kalau misalnya seseorang sholat, saat sujud, kemudian tangan kirinya misalkan, tangan kirinya menggaruk punggungnya. Kemudian saat diletakkan tangan kirinya, gantian tangan kanannya menggaruk kepalanya. Kemudian saat diletakkan tangan kanannya, gantian jari kaki kanannya menggaruk kaki kirinya. Maka itu tidak cukup. Kemudian sudah setelah itu langsung duduk di antara dua sujud atau langsung berdiri misalkan. Maka tidak sah sujudnya seperti itu. Maka 7 anggota sujud ini harus menempel di tempat sujud dalam waktu bersama. Begitu Ibu sekalian ya. Wadih Mahat. Halo. Ya, Ustaz. Hal min soal, ada pertanyaan Mahat? La yujad? Afwan, Ustaz. Kalau Nah, misalnya ketentuannya tidak ada yang tidak dipenuhi, berarti kan sujudnya tidak sah, Ustaz. Misalnya nah, ada yang sujudnya disilangkan gitu, Ustaz. Suka melihat apanya? tuh bapak-bapak kakinya pas sujud itu disilangkan. Jadi ujung jari jemari bagian dalam tidak menghadap ke arah kiblat atau salah satunya tidak terpenuhi, berarti harus mengulang sujud atau gimana, Ustaz? Sujudnya tidak sah. Kalau misalkan itu dilakukan dengan sengaja, tahu tanpa udzur, maka batal sujudnya, batal sholatnya. Tapi kalau misalkan itu karena unsur ketidaksengajaan atau tidak tahu,
kemudian ada yang memberitahu misalkan, atau ada yang mengingatkan, maka diulangi, disempurnakan, tinggal disempurnakan saja sujud. Gitu ya usulannya. Apa Kalau maksudnya sudah itu? terlanjur duduk misalnya, kalau sudah terlanjur duduk, maka tadi ini karena sengaja dan tahu atau tidak. Kalau sengaja dan tahu sudah batal salat, ulangi salatnya dari awal. Tapi kalau misalkan karena tidak sengaja atau tidak tahu, kemudian ada yang memberitahunya, saat duduk itu ada yang memberitahunya, maka ulangi sujud. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Persis seperti ruku kemarin dan ya tidak. La ilaha illallah. Soal akhir, berikutnya Mas sekalian, mungkin ada beberapa kondisi di sana yang membatalkan sujud kan Ibu sekalian ya. Ketika kita sudah mempelajari tadi ketentuan-ketentuan sujud, mungkin bisa kita pahami juga di sana ada beberapa kondisi yang membatalkan sujud. Di antaranya jika seseorang turun ke posisi sujud itu bukan dalam rangka untuk sujud, tapi karena hal yang lain, karena terjatuh misalkan, maka itu tidak sah sujudnya. Kalau seperti itu tidak sengaja berarti tinggal diulangi saja. Tinggal diulangi, berdiri lagi, kemudian bergerak dari posisi i'tidal ke sujud dengan niat untuk sujud. Jadi usahanya. Wafaqanallah jami'an. Kemudian tadi juga kita bahas kalau seandainya dahi kita tertutup oleh suatu benda yang bersambung dengan tubuh kita, menempel di tubuh kita, dan bergerak saat kita bergerak, kemudian menghalangi dahi kita dari tempat sujud kita, maka itu juga membatalkan sujud kita. Begitu Ibu Selena. Dan tadi ketentuan-ketentuan tadi anggota sujud itu harus menempel semuanya. Kalau ada satu saja yang tidak menempel dari 7 anggota sujud itu, maka tidak sah sujud. Kemudian mungkin ada kondisi-kondisi yang lain yang mungkin perlu juga kita sebutkan karena terkadang mungkin dialami oleh beberapa orang. Dan tadi mungkin sekilas tadi disebutkan di pertanyaan. Jika suatu ketika seseorang sholat dan di permukaan tempat sujudnya itu ada kotoran-kotoran atau semacam kerikil-kerikil kecil sekali, atau kotoran apapun lah, seandainya kita letakkan dahi kita di tempat itu, maka akan menimbulkan rasa sakit di dahi kita. Maka bagaimana? Maka bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau seandainya kita bergeser, dahi kita geser sedikit kan. Kalau pas di depan kita di area yang seharusnya lurus, uh, persis di saat kita turun itu kemudian dahi kita di situ tempatnya itu ada sesuatu yang uh, membuat dahi kita kesakitan misalkan sehingga mengurangi kekhusyuan kita, maka kalau misalkan kita bergeser sedikit tanpa mengangkat kepala itu tidak mengapa, tidak membatalkan sholat kita. Begitu Ibu Selena. Tapi kalau misalkan kita berpindahnya atau membersihkan, boleh misalkan kita bersihkan itu misalkan ditiup gitu misalkan, ditiup, jangan dibersihkannya dengan tangan, diusap-usap, apalagi ini usapnya lebih dari 3 gerakan, itu jadi batal sholatnya jelas. Kalau misalkan membersihkannya hanya ditiup saja, maka kita lihat mengangkat kepalanya itu seberapa lama. Kalau misalkan saat kita membersihkan permukaan itu atau saat kita bergeser dari tempat dahi kita saat sujud itu, kita mengangkat kepalanya cukup lama sampai batas minimal tumak ninah, maka batal. Batal kalau misalkan sampai batas minimal tumak ninah kemudian diletakkan lagi, maka batal. Tapi kalau misalkan mengangkat kepalanya tidak sampai batas minimal tumak ninah, maka tidak batal. Bisa dipahami maksud saya, Mas sekalian?
Bisa. Nah, kalau misalkan mengangkatnya itu terlalu lama sampai batas minimal tumakninah, maka membatalkan sholatnya. Tapi kalau misalkan mengangkatnya itu tidak sampai batasan minimal tumakninah, maka tidak batal. Kenapa kok kalau misalkan diangkat lama sampai batasan minimal tumakninah, membatalkan sholat? Membatalkan sholat tidak hanya membatalkan sujudnya, tapi membatalkan sholat. Misalkan aslinya sudah diletakkan kepalanya, kemudian dahinya kesakitan, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian ditiup-tiup sampai batas minimal tumakninah, kemudian baru diletakkan lagi dahinya. Kenapa kok membatalkan? Kenapa kok seperti itu membatalkan sholat? Karena itu adalah tambahan sujud. Tambahan sujud jadi. Dan tambahan sujud berarti tambahan rukun. Dan tambahan rukun itu membatalkan sholat. Begitu Ibu Selena. Wadah Mahat. Ya, Jadi kalau misalkan mengangkat kepala jangan lama. Kalau mau membersihkan ditiup nggak masalah. Tapi jangan terlalu lama. Atau kalau geser itu saja tanpa mengangkat itu nggak masalah. Tapi kalau seandainya ini tadi kalau dalam kondisi udzur, maksudnya ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman saat sujud di area dahi kita. Itu udzur. Tapi kalau seandainya seseorang mengangkat dahinya min ghairi udhrin wa a'adahu, mengangkat dahinya tanpa udzur kemudian meletakkannya lagi, maka dharra mutlaqan, maka itu akan membatalkan sholat secara mutlak. Tanpa udzur, mengangkat kepalanya mengangkat kepalanya kemudian diletakkan lagi. Tanpa udzur, maka membatalkan sholat. Begitu Ibu Selen. Itu tadi karena tambahan sujud. Tambahan sujud. Bahkan sujud sahwi sekalipun, mungkin saya pernah membahasnya sekilas. Sujud sahwi sekalipun, saat mau sujud sahwi, sebelum salam, kemudian mau sujud sahwi, itu harus disertai niat sujud sahwi saat bergerak turun. Kalau tidak disertai niat sujud sahwi saat bergerak turun, maka membatalkan sholat. Karena menjadi tambahan sujud di dalam sholat. Dan tambahan sujud berarti tambahan rukun. Tambahan rukun itu membatalkan sholat kalau dilakukan secara sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Tapi kalau misalkan sengaja menambahkan rukun di dalam sholat, rukun gerakan terutama, maka membatalkan sholat. Begitu Ibu Selen. Wadah Mahat. Berarti niatnya di dalam hati ya Ustaz ya? Sebelum Ya, sholat. niat kan di dalam hati. Niat di dalam hati. Ada Afwan pertanyaan Ustaz, masih kalian? Nah, tafadhali. Kalau misalnya Afwan Ustaz, sholat berjamaah, mungkin anak-anak biasanya sholat berjamaah, kemudian imamnya itu sujudnya terlalu lama gitu Ustaz. Nah, kadang kita ini sudah bangkit atau belum, terus mengangkat kepala untuk melihat gitu, terus sujud lagi, berarti itu termasuk menambah itu ya Ustaz, gerak rukun sholat ya? Nah, saya dulu waktu kecil itu pernah diajari. Dan yang mengajari saya itu juga belajar fikih juga, alhamdulillah, lulusan pesantren juga. Kalau dalam kondisi seperti itu, misalkan saat kita menjadi makmum, kemudian kita menyangka atau mengira bahwasanya imam itu sudah mengangkat kepalanya, mengangkat badannya dari sujud. Tapi saat kita mengangkat, ternyata imamnya masih sujud, belum duduk atau belum berdiri. Maka sudah diam di situ, diam di posisi itu. Oh, Jangan diteruskan, jangan dilanjutkan berdiri, jangan dilanjutkan bangkit dulu atau berdiri, dan jangan kembali lagi. oh, Gitu, ya. iya. Orang aja. Apa namanya? Tapi kan kalau misalnya lebih dari minimal batas tumakninah nggak apa-apa Ustaz. Apanya, Om? Yang tadi mengangkat kepala pada posisi yang tadi. Itu nggak apa-apa kan, nggak balik lagi. Yang batasan Oh, tumakninah itu kalau kembali lagi, Om. Karena akan menjadi tambahan sujud, nanti, Om. Akan menjadi tambahan iya. sujud yang setelah mengangkat itu, setelah mengangkat nanti kalau sujud lagi,
Kalau diletakkan lagi kepalanya berarti itu tambahan sujud. Nah, tambahan sujud itulah yang membatalkan sholat. Gitu ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Maka ini Berarti tadi juga. sholatnya itu batal ya semuanya. Nah, sholatnya jadi batal Harus semua. Harus ngulang dari awal. nggak usah. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Wafiq barak. Ada lagi pertanyaan mas sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita bahas tata cara sujud yang sempurna disertai dengan sunnah-sunnahnya dimulai dari takbir intiqal. Gitu ya Ustaz ya? Dimulai dari takbir intiqal. Takbir intiqal dari yang mana ini? Dari posisi i'tidal. Saat dari posisi i'tidal, saat kita i'tidal itu kita dengan posisi berdiri, tegap ya kan Ibu Selen? Iya. Atau kalau misalkan yang sholatnya duduk berarti duduk. Kemudian kita mulai bersamaan dengan takbir kita bergerak. Jadi gerakan itu bersamaan dengan permulaan takbir. Maka memulai hamzah a Allah a itu kita juga mulai bergerak tanpa mengangkat kedua tangan. An yukabbira li huwiyhi lisujudi bila raf'i yadayhi. Jadi kita bertakbir bersamaan dengan gerakan kita menuju sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian urutannya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan keterangan di dalam mazhab Syafi'i juga. Yang pertama diletakkan itu apa? Yang pertama diletakkan adalah kedua lutut. Wa yadha'a rukbatayhi, thumma yadayhi, thumma jabahatahu wa anfahu. Meletakkan pertama ketika saat turun yang diletakkan pertama kali bukan kedua telapak tangan, melainkan kedua lutut. Begitu Ibu sekalian ya? Kedua lutut. Kemudian setelah kedua lutut apa? Baru kedua telapak tangan. Bukan kepala terlebih dahulu, bukan dahi terlebih dahulu. Kedua telapak tangan dulu, baru setelah kedua telapak tangan adalah dahi. Setelah dahi apa? Setelah dahi adalah menempelkan hidung di tempat sujud. Menempelkan hidung di tempat sujud adalah bagian dari sunnah sujud. Ibu sekalian ya? Bagian dari sunnah sujud. Tidak wajib sebenarnya. Tidak wajib menempelkan hidung di tempat sujud. Itu bukan kewajiban, bukan anggota sujud. Namun sunnah hukumnya untuk menempelkan hidung di tempat sujud saat sujud. Maka kalau misalkan dulu zaman-zaman COVID, itu kalau orang sholat menggunakan masker misalkan, sah atau tidak sujudnya? Sah. Yang penting maskernya nggak dipakai di jidat ya. Kalau maskernya dipakai di dahi kan jadinya tadi ya, ini sesuatu yang menempel di tubuh dan bergerak. Jadi sorban kalau di mata nggak kelihatan. Tapi kalau dikenakan masker itu di area hidung dan mulut maka tidak mengapa insya Allah, karena menempelkan hidung saat sujud itu bukan rukun sujud, bukan syarat sahnya sujud. Itu sunnahnya sujud. Ya, sunnahnya sujud adalah menempelkan hidung. Kalau tidak ditempelkan pun tidak mengapa. Wafaqanallah jami'an. Tadi ada yang menyebutkan menutup mata. Sholat dengan menutup mata itu hukumnya gimana? Bukannya makruh. Ya nggak apa-apa. Makruh. Sholat dengan menutup mata itu tidak mengapa, apalagi kalau itu akan membantu kekhusyuan. Oh. Apalagi kalau matanya sakit ya Ustaz, kan ditutup. Yang penting nggak tidur deh. Kebablasan.
Gantung niat ya Ustaz ya. Tidak mengapa, apalagi kalau misalkan itu menambah kekhusyuan. Subhanallah. Gitu ya misalnya. Itu cara-cara eh, sujud yang sempurna disertai dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian al-mu'alif menyebutkan rukun yang ke-10, al-ashir at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah di dalam sujudnya. Tuma'ninah di dalam sujudnya. Maka sebagaimana kita bahas sebelumnya umat sekalian, tuma'ninah itu ada kadar minimalnya, yaitu atau kemarin kita bahas pengertian tuma'ninah apa? As-sukun bainal harakatain. Diam di antara dua gerakan, maksudnya dua gerakan perpindahan yang dari eh, perpindahan dari i'tidal tadi misalnya, i'tidal menuju sujud, itu kan gerakan perpindahan dan perpindahan dari sujud ke duduk di antara dua sujud atau ke berdiri. Maka tumak ninah itu harus ada diam di antara dua gerakan perpindahan. Makanya tumak ninah, rukun tumak ninah itu hanya terdapat pada hanya terdapat pada 4 rukun, yaitu ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Karena gerakan-gerakan itulah atau rukun-rukun itulah yang terletak di antara gerakan perpindahan. Ya kan Ibu sekalian ya? Ruku' itu di antara gerakan turun sebelum ruku' dan gerakan berdiri menuju i'tidal. I'tidal di antara gerakan mengangkat setelah ruku' dan gerakan turun menuju sujud. Sujud di antara dua gerakan perpindahan, yaitu dari i'tidal ke sujud dan dari sujud ke duduk di antara dua sujud atau berdiri atau tasyahud awal. Itu kan Ibu sekalian. Dan duduk di antara dua sujud itu juga di antara dua gerakan perpindahan, yaitu bangkit dari sujud dan sujud lagi. Ya kan Ibu sekalian ya? Makanya 4 rukun itu diharuskan untuk tumakninah. 4 rukun itu diharuskan untuk tumakninah. Dan kadar minimal tumakninah sebagaimana kita bahas kemarin adalah cukup untuk mengucapkan subhanallah. Ya kan Ibu sekalian ya? Cukup untuk mengucapkan subhanallah. Itu minimal tumakninah. Kalau tumakninah yang sempurna bagaimana? Tumakninah yang sempurna itu adalah cukup untuk membaca atau disertai dengan membaca zikir-zikir yang diriwayatkan dalam gerakan itu. Misalkan kalau ruku, ya berarti zikir cukup untuk melafadzkan, cukup untuk melafadzkan subhanallah, subhana rabbiyal azimi 3 kali. Maka sujud tumakninah pada sujud yang paling sempurna adalah cukup untuk mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. 3 kali itu sebenarnya bukan batasan maksimal. Tapi itu yang afdal lah. Gitu ya Usilan ya? Wadih Muhammad? Iya Ustaz. Fakanallah jami. Hal min soal Muhammad? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Kita bisa. Sudah setengah 10 lebih ya? Nah, baru sujud saja ini. Subhanallah. Ustadz, apa izin bertanya Ustadz Tafadhali. mengenai yang gerakan tidak yang ini bacaannya Ustadz kan membaca sami Allah liman hamidah, tapi kalau dalam sholat berjamaah ketika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, makmumnya ikut mengucapkan itu atau langsung membaca ini Allahumma rabbana walakal hamdu Ustadz? Kalau di dalam mazhab Syafi'i, tasmi' atau lafaz sami Allahu liman hamidah itu disunahkan untuk semuanya. Baik salat munfarid, baik salat berjamaah, baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Tasmi', lafaz sami Allahu liman hamidah itu disunahkan untuk semuanya. Begitu Ibu sekalian. Mungkin berbeda dengan di dalam mazhab Hambali. Di dalam mazhab Hambali itu makmum tidak membaca tasmi', melainkan langsung Rabbana walakal hamd. Tapi agak aneh juga kalau mubaligh dalam sholat. Membalik dalam sholat itu yang
eh, makmum yang mengeraskan suaranya supaya terdengar oleh semua makmum itu. Ya. Kalau misalkan suara imamnya tidak terlalu keras, suara imamnya tidak terdengar untuk semua makmum, maka di sana disunahkan ada mubalik. Maka mubalik ini mengeraskan suaranya setelah imam sesuai dengan dikir-dikirnya imam. Kalau takbir intiqal, misalkan imam takbir intiqal Allahu Akbar, maka mubaliknya Allahu Akbar, mengeraskan suaranya seperti itu. Begitu kan Ibu Selena? Iya. Iya. Maka seharusnya namanya mubalik itu mengulangi zikirnya imam Mm-mm. kan supaya terdengar oleh makmum, semua makmum. Kalau di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau di dalam mazhab Hambali seperti apa terkait dengan mubalik, saya tidak tahu. Karena prakteknya di Masjidil Haram di sana mubaliknya Rabbana walakal hamdu yang diucapkan ya kan, Mas? Betul, Ustaz. Itu Iya, nggak tahu betul. ketentuannya di dalam mazhab Hambali seperti apa terkait dengan mubalik. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i semuanya disunahkan untuk tasmiyah. Semuanya, termasuk mubalik juga. Gitu sebenarnya. Ustaz, jazakumullah khairan kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau udah seumur gini belum ketemu juga mazhab itu gimana ya Ustaz ya? Kan harus Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Oh, astagfirullah. Innamal a'malu binniyat tadi boleh nggak sih Ustaz? Tidak bisa dengan perasaan. Apalagi ilmu wajib. Ilmu wajib itu adalah ilmu yang hukum mempelajarinya wajib. Hanya hukum mempelajarinya saja itu sudah wajib. Kalau seandainya ditinggalkan mempelajarinya itu sudah berdosa. Belum membahas tentang apakah amalannya betul atau tidak. Itu sudah perkara yang lain lagi. Ya. Tidak belajar saja sudah dosa, apalagi kalau amalannya tidak betul kan itu. Gimana nih Ustaz? Makanya penting sebenarnya para ulama itu selalu menasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk mengajarkan ilmu wajib kepada orang-orang. Karena ilmu wajib itu meskipun orang awam sekalipun harus tahu, wajib tahu. Bahkan beberapa saat yang lalu saya membaca nasihatnya Syekh Labib hafizahullah taala. Seandainya para dai dai kita itu menyibukkan diri mereka dengan mengajarkan ilmu wajib kepada orang-orang awam, maka pasti akan sangat sedikit sekali perselisihan dan perbedaan pendapat di kalangan orang awam, yang mana sebenarnya perselisihan itu tidak perlu sebenarnya. Karena kalau ilmu mazhab itu minim banget Ustaz ya, jarang banget. Kalaupun kita baca pun kan harus ada istilahnya guru ya Ustaz ya yang mengarahkan ya. Nggak bisa hanya baca kitab doang kan Ustaz ya, walaupun itu kitab yang ringkas atau apalagi untuk mudah gitu. Apalagi untuk yang betul-betul baru belajar, maka harus ada yang membimbing, harus ada yang mengarahkan orang yang betul-betul paham dan memahami dan memang sudah belajar juga sebelumnya. Karena ilmu itu dengan riwayat, semua ilmu itu dengan riwayat. Al-Quran itu dengan riwayat, turun temurun. Hadis itu dengan riwayat, turun temurun. Maka termasuk fikih juga yang terkait dengan amalan syariat berupa amalan perbuatan. Maka itu juga diriwayatkan secara turun-temurun. Tidak bisa dengan perasaan atau ikut-ikutan. Nggak bisa. Kira-kira, nggak bisa, apalagi kira-kira. Maka semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Nah, diadakan aja Ustaz pelajaran itu. Diadakan apa? Itu belajar mazhab itu Ustaz. Sebenarnya intinya belajar ilmu wajib sih, men. Belajar ilmu wajib. Sebenarnya saya sudah merencanakan pembelajaran, saya beri judul hanya sekedar judul saja, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Nyantren online itu.
Saya berikan nama seperti itu. Dan di situ kita akan mempelajari intinya sebenarnya ilmu wajib ditambah dengan ilmu alat dan pelengkap. Dan itu nanti pembelajarannya itu semuanya jangka pendek insya Allah. Jadi sekitar 8 sampai 12 pertemuan setiap materinya. Jadi saya sendiri-sendiri kan supaya tidak terlalu bosan. Kalau kita seperti ini nampaknya untuk orang awam agak bosan ya. Terlalu Iya. panjang. Mungkin Mm-mm. nanti kita bahas per permasalahan. Misalkan hanya fikih taharah saja. Sekitar 8 sampai 12 pertemuan. Kemudian fikih sholat saja sekitar 8 sampai 10 pertemuan. Kemudian fikih puasa saja sekitar 8 sampai 12 pertemuan kita. Kurang lebih seperti itu insya Allah. Ya mazhab juga Ustaz. Kalau naam itu sebenarnya pengantar ilmu itu kita bahas kemarin pada pengantar ilmu fikih kan Ibu Selen. Pengantar ilmu fikih itu sebenarnya dasar sebenarnya dalam sebelum mempelajari ilmu fikih itu sendiri supaya tidak ada kesalahpahaman, supaya yakin dalam belajarnya dan semangat dalam belajarnya, kemudian mengambil sikap yang tepat dalam belajar, menghormati para ulama sebagaimana mestinya, dan memposisikan diri sendiri sebagai orang awam sebagaimana mestinya. Itu di pengantar ilmu fikih. Dan insya Allah nanti juga akan kita buka kembali juga khusus untuk pengantar ilmu fikih tersendiri. Wafakanallah dzalik. Ditunggu Ustaz. Nanti insya Allah saya share rencana pembelajaran itu di grup Umahat sekalian, dan mungkin saya akan bertanya meminta beberapa tanggapan dari umat sekalian terkait nanti mungkin kita jalankan seperti apa gambarannya. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Hal min soal umahat, ada pertanyaan lagi? Qabla an nakhtim, sebelum kita tutup. Enggak ada Ustaz. La yujad, in kana la yujad, tidak ada semuanya umat sekalian. Nampaknya sudah Ustaz, habis. Na'am, tafadhali. kalau berdiri dari sujud belum nyampe situ ya bahasan kita ya Ustaz. Maksudnya Habis sujud dari kan mau berdiri belum ya? Kita belum sahar. Baru ruku. Kita baru sampai tumaninah dalam sujud aja ya Ustaz. kalau berdiri dari sujud ya berdiri aja. Yang gimana, Om? Enggak, ada yang itu loh berdiri tuh tangannya apa sih? Tangannya Yang mengangkat atau tidak gitu, Om? Iya, maksudnya tangannya dari itu Menumpu, mengepal. apalah sih bahasanya lah ilah. Kan kita kalau dari berdiri kan nggak langsung berdiri gitu aja kan. Kalau itu kan ada Oh, maksudnya ada sunnah-sunnah seperti ya jalsah khafifah qablil qiyam ya itu, Om. ya Dari ya duduk sebentar. itu. Itu belum kita bahas, nanti saja insya Allah kita bahas. Gitu ya Senin. Iya iya iya. Daripada nanti keburu subuh. Nggak ya maksudnya ini loh Ustaz, bertumpu pada tangannya itu biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Kita kan kalau berdiri kan di ini dulu kan, pegangan dulu apa gimana gitu loh Ustaz. Enggak ya Ustaz. Pegangan gimana? Kan kalau misalnya habis sujud tuh, sujud kita berdiri itu bertumpu pada tangan gitu nggak masalah kan ya Ustaz? Tidak masalah. Heeh. Tidak masalah. Bahkan kalau misalkan ya, kemarin kita bahas pada saat membahas rukun berdiri. Berdiri, ya. Berdiri itu, maka kalau misalkan selama bisa berdiri, bisa diusahakan dengan cara apapun, maka dilakukan dengan cara apapun. Iya iya. Termasuk bersandar, termasuk bersandar berdirinya itu juga nggak masalah. Atau misalkan berdirinya dibantu oleh orang itu juga nggak masalah. Kalau misalkan bisa. Iya. Ya. Nah, syukurlah aja. Ada lagi pertanyaan mas sekalian? Ustaz boleh bertanya ini Ustaz. Naam, tafadhali. Akan Ustaz ini misalnya Ustaz ada kajian ini umum ya Ustaz, bukan sunnah kita, kajian umahat umum. Cuman kan
berusaha untuk ada dakwah sunnah di tengah ummahat gitu Ustaz. Boleh nggak Ustaz kalau kajian ummahat sebelum penceramah atau Ustaznya hadir itu dibacakan dulu ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ada pembacaan Asmaul Husna Ustaz. Boleh nggak Ustaz? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Tidak mengapa, insya Allah, untuk dalam rangka mengharapkan keberkahan dari Al-Quran. Ya kan, Umi? Maka kita memulai majlis itu dengan dibacakan Al-Quran dengan harapan kita majlis kita itu akan diberkahi. Sebagaimana kalau majlis dimulai dengan salawat dan diakhiri dengan salawat, kalau misalkan ceramah diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat, kalau misalkan menulis kitab diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat, kalau doa kita diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat, itu harapannya semua di antara dua salawat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau misalkan kita awali majlis itu dengan membaca Al-Quran atau bahkan tadi Asmaul Husna, maka harapannya majlis itu akan semakin diberkahi. Tidak mengapa insya Allah. Dan sekalian juga Asmaul Husna itu kalau nggak pernah dibaca itu banyak orang yang nggak tahu. Padahal Asmaul Husna itu sudah selayaknya dan seharusnya itu dipelajari dan difahami dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu kan Ibu Sunan ya? Ustaz. Dan harusnya dihafal lah. Nah, kalau misalkan Dinyanyiin punya gitu. anak-anak gitu, kalau punya anak-anak itu Habis misalkan itu ada suruh doanya Ustaz. hafal. Bi asmikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina gitu Ustaz. Boleh nggak? Nah, tadi bentar tunggu. Tadi Bu Anita sahabat bilang dinyanyiin, bukan dinyanyiin, dinasyidkan. Dinasyidkan. Iya gitu kan Ustadz. Sholawat Nah, juga digituin nah, gitu. Itu nggak apa-apa. Yang kayak di maksudnya dengan masjid-masjid gitu. nada. Gak apa sebenarnya syair itu memang dari dulu itu ada nadanya. Bukan berarti bernyanyi karena syair itu ya hukum syair itu seperti ya hukum berbicara. Kalau misalkan muatannya baik maka hukumnya baik. Hukumnya bisa bisa sunnah, bisa dalam beberapa hal mungkin bisa wajib bahkan ini. Tapi kalau misalkan muatannya itu tidak baik, ya seperti bicara persis. Kalau muatannya tidak baik, maka hukumnya tidak baik juga, bisa makruh bahkan bisa haram, gitu ya. Kalau muatannya sesuatu yang mubah, maka hukumnya mubah juga. Nah, itu apa ya? Nada-nada, ya, nada-nada seperti itu. Bukan alat musik. Kalau alat musik menurut empat madhab ya haram. Tapi kalau misalkan nada-nada yang dilantunkan itu seperti syair-syair yang dilantunkan, maka tergantung muatannya, gitu ya. Persis seperti berbicara, itu tergantung muatannya. Oh, Tadi berarti Bu seperti Siti tadi. kita menghafal manzumah itu boleh Ustaz. Sahih. Manzumah itu kan banyak yang dinadakan. Manzumah itu kan banyak yang dinadakan. Dan kalau dinadakan akan lebih lebih mudah kadang dihafalnya kan. Seperti Dihafal. Ayub kemarin. Iya. Ayub kemarin ngafalin Jazariyah itu karena dengerin saya saat Al-Ghamidi. Dan bahkan menirukan saya saat Al-Ghamidi jadi lebih mudah. Alhamdulillah. Taufiq min Allah. Masya Allah. Tadi Berarti ada apa, pertanyaan dari Bu Siti tadi. Apa? berarti Kalau ditutup urutan doa tadi, Mas. baiknya gimana Ustaz? Salawat Urutan dulu apa? atau baca Quran dulu atau Asmaul Salawat Husna dulu dulu atau Ustaz? urutan apa? Urutan yang paling bagus itu gimana Ustaz? Apakah salawat dulu ataukah baca Quran dulu atau Asmaul Husna dulu Ustaz? Tidak mengapa dimulai dengan bacaan Al-Quran dulu, karena itu adalah zikir yang paling afdal, gitu kan? Nah, Ustaz. Kemudian Asmaul Husna. Kalau misalkan salawat itu biasanya itu bersamaan dengan mulainya ceramah atau nasihat dari seorang ustadz atau guru. Itu seorang ustadz atau guru atau dai itu biasanya memulai dengan salawat. Nah, salawatnya di sana. Dan nanti ditutup dengan salawat. Kemudian tadi terkait dengan doa setelah Asmaul Husna, setelah membaca Asmaul Husna, kemudian ditutup dengan doa, maka tidak ada salahnya juga. Karena misalkan ketika membaca Asmaul Husna atau setelah selesai membaca Asmaul Husna itu kita niatkan membaca Asmaul Husna itu sebagai tawassul, dan bertawassul dengan Asmaul Husna itu tawassul yang dibolehkan.
Ya kan Ibu sekalian ya? Nah, Iya. Ustaz. Nah, sebagaimana membaca salawat sebelum doa itu adalah tawasul yang dibolehkan, bertawasul dengan asmaullah, sifat Allah, atau bertawasul dengan amal soleh itu termasuk tawasul yang diperbolehkan di dalam syariat. Maka tidak masalah. Nah, Ustaz. Astagfirullah. Jazakumullah khairan kasih Ustaz atas pencerahannya Jazakallah. dan penjelasannya ilmunya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz. Kita cukupkan umum sekalian. Ya. Sudah mau jam 10 ini. Ustaz. Saya minta maaf atas semua kekurangan. Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita di rukun-rukun berikutnya di pekan depan. Pekan depan itu tanggal berapa? Subhanallah, saya lupa untuk memberitahu. 15. Saya di Libur. Nah, Daurah ya Ustaz. mungkin pekan depan masih bisa tanggal 15, tapi untuk pekan berikutnya, 2 pekan berikutnya itu tanggal 22 Desember dan 29 Desember saya mungkin sudah tidak bisa, atau saya izin lah untuk 2 pekan itu, karena Ya, Ustaz. seperti biasanya di Daurah. akhir tahun saya akan mengikuti daurah, peserta daurah di Tawangmangu di Karanganyar bersama Syekh Labib insyaallah. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Jadi untuk 2 pekan terakhir di akhir tahun nanti insya Allah kita libur terlebih dahulu dan memulai lagi insya Allah di tahun baru Yusen. Iya, Ustaz. Insya Allah. Kita cukupkan sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik, kemudahan, keberkahan, kesabaran, dan istiqomah dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah memberikan kesabaran dan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Sumatera. Dan semoga Allah meringankan beban mereka, segera memberikan pertolongan kepada mereka, dan mengembalikan kondisi mereka seperti sedia kala dan bahkan lebih baik dari sebelum. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.